ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah Masjid Awwaluddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak putus-putusnya Allah limpahkan kepada kita, yang mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di rumah di antara rumah-rumahnya dalam rangka melaksanakan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan di antara jalan-jalan menggapai memahami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk menuju surganya, terutama di antara sebabnya adalah kita bermajelis ilmu atau mempelajari ilmu agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah pula semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada para pemimpin dan pemerintah kaum muslimin untuk senantiasa memberikan kebijakan yang terbaik bagi umat, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dan kita juga meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudari kita khususnya di Sudan yang sedang bergejolak sampai saat ini. Semoga Allah berikan jalan keluar dan kelapangan yang nyata terhadap kaum muslimin di sana, dan juga di Timur Tengah secara khususnya yang belum stabil atau kondusif secara seutuhnya. Maka semoga Allah tolong saudara-saudari kita tersebut dan berikan pertolongan yang nyata dari Allah Tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam tak bosan-bosannya juga kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali dalam pembahasan kita dalam Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yang mana kita sudah memasuki bab tentang syafaat. Kita sudah memasuki bab yang berkaitan dengan syafaat. Dan di pertemuan terakhir kita sudah menyinggung penjelasan dari makna syafaat itu sendiri, yang mana syafaat berarti adalah pertolongan ataupun bantuan, yang mana syafa'ah dalam bahasa Arab diambil dari kata asy-syaf'u yang artinya genap, ya, lawan dari ganjil, karena ganjil dalam bahasa Arab artinya witir. Sebagaimana kita pahami salat witir itu salat yang rakaatnya ganjil, hitungan minimal 1 rakaat, kemudian setelahnya tiga rakaat. Nah, adapun asy-syafa'u itu maknanya genap, ya, yang mana ini asal muasal kata dari kata syafa'atun. Syafa'atun yang kita
serap dalam bahasa Indonesia menjadi maknanya syafaat. Ya, asyafa'u kebalikan dari al-witru, yakni ganjil. Witru ganjil, asyafa'u genap. Ya, yang memiliki maksud dari genap ini adalah ketika seorang memohonkan atau meminta pertolongan atau ada yang membantu dia, maka syafaat itu diperlukan, atau istilah ada orang dalam itu diperlukan agar dia mendapatkan manfaat atau dia menolak dari mudarat. Nah, jamaah rahimakumullah, di dalil yang pertama dalam bab ini, bab tentang syafaat ini, penulis rahimahullah ta'ala menukilkan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat ke-51. Ini menjadi dalil pertama dalam bab ini, bab syafaat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa andzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'un la'allahum yattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan itu kepada orang-orang yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim, kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Berikanlah peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah peringatan dengan apa yang telah diwahyukan kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb mereka pada hari kiamat kelak, sedangkan mereka laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un, sedangkan mereka di hari kiamat itu tidaklah mempunyai seorang wali pun, seorang pelindung pun, wala syafi'un, dan begitu pula tidak memiliki pemberi syafaat yang menolong mereka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah peringatan dengan apa yang telah Allah wahyukan kepada orang-orang yang memiliki rasa takut terhadap hari kiamat kelak, terhadap hari pembalasan kelak, yang mana pada hari itu tidaklah seorang memiliki pelindung, tidaklah seorang memiliki pemberi syafaat satupun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan tujuan pemberian peringatan ini, kata Allah, la'allahum yattaqun, agar mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang pertama dalam bab syafaat. Ini dalil yang pertama. Ayat yang pertama menjadi dalil tentang permasalahan syafaat tersebut. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar memperingatkan orang-orang beriman itu takut kepada hari akhirat. Jadi ayat ini surah Al-An'am ayat 51, di antara pelajarannya kata para ulama adalah ayat yang menjadi peringatan, atau orang beriman itu harus memiliki keimanan kepada hari akhirat dan dia harus takut terhadap hari tersebut. Dia harus takut kepada hari tersebut. Orang beriman harus takut kepada hari perhitungan. Orang beriman harus takut kepada dikumpulkannya kelak mereka di padang mahsyar. Ya. Yang mana pada momen itu, pada waktu itu, kenapa kita disuruh takut? Kenapa kita disuruh takut kepada sesuatu yang sejatinya belum kita hadapi? Dan disinilah uniknya manusia, jamaah sekalian rahimakumullah. Perkara rezeki yang sudah Allah jamin, yang sudah Allah pastikan. Begitu pula perkara ajal, hidup mati seseorang, kapan orang mati, di mana dia mati, telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tapi betapa banyak orang mengkhawatirkan tentang kematiannya tersebut. Betapa banyak orang mengkhawatirkan tentang rezekinya tersebut. Padahal ini adalah sebuah kepastian. Adalah sebuah hal yang sudah dimutlakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang seharusnya ketika orang banyak takut tentang mati, akhirnya orang berjuang agar menghindar dari kematian, orang berjuang untuk agar jangan sampai tidak kebagian dari rezekinya. Tapi kenapa orang tidak berjuang untuk menghadapi hari akhirat, hari perhitungan, dan hari di padang mahsyar tersebut? Karena ini merupakan juga sebuah kepastian. Karena dalam ayat Al-An'am 51 ini Allah sebutkan bahwa hendaknya orang-orang itu takut.
Allah suruh kita takut terhadap hari tersebut. Allah bukan suruh takut kita terhadap rezeki di esok hari, rezeki di hari yang akan datang, rezeki di tahun depan. Allah tak suruh kita takut bahwa tentang kematian yang akan menghampiri kita, tapi takutlah bagaimana apakah kita mati itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu yang Allah suruh takut. Takutlah bagaimana setelah kematian, apakah kita ini menjadi ruh yang akan disambut oleh para malaikat dengan wajahnya yang putih, dibawakan kain kafan dari surga. Itu yang Allah suruh takut. Itu yang agama ini suruh takut. Dan manusia itu anehnya, uniknya itu tadi, dia takut kepada sesuatu yang agama ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak perintahkan untuk takut, tapi dia malah takuti, gitu. Tapi ketika Allah suruh takut perkara itu, dia malah tak takut-takut. Apa menunjukkan ketidaktakutannya? Dia biasa-biasa saja, dia tidak ada persiapan, dia santai-santai. Nah, ini menunjukkan orang tidak ada takutnya. Orang kalau takut dia akan persiapkan, dia akan hati-hati, dia akan waspada. Itu menunjukkan rasa takutnya. Maka kata para ulama ketika menjelaskan ayat ini, siapapun orang-orang beriman dari ayat ini menunjukkan, memberikan pelajaran hendaknya dia takut dari kehidupan akhirat, hari perhitungan di padang mahsyar. Karena apa? Karena tidak ada siapapun atau apapun juga yang dapat memberikan perlindungan, memberikan syafaat kepada mereka pada hari yang menakutkan itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan, tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tutup ayat Al-An'am 51 ini dengan motivasi agar mereka semakin semangat bertakwa, agar mereka semakin semangat beramal soleh. Tujuannya apa? Apa tujuan dari takwa dan amal soleh itu? Agar mereka diselamatkan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan hari itu mengerikan loh. Hari itu mengerikan. Hari itu sangat berat. Hari di mana larinya seorang istri kepada suaminya, suami kepada suaminya. Hari di mana larinya orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Abasa. Semua lari dengan satu dengan yang lain, tak mau berikan syafaat, tak mau berikan perlindungan. Hari ini kalau orang tua anaknya bermasalah di sekolah, sekesal-kesalnya orang tua sama anaknya, umumnya ya, walaupun tidak semua, dia akan datang ke sekolah. Dia dipanggil di guru bimbingan konseling untuk anaknya sering bolos, anaknya buat masalah di sekolah, dia hadir, dia datang, dia akan berikan perlindungan tersebut karena dia walinya, dia wali siswanya, dia wali santrinya. Dia akan datang, dia akan hadir. Tapi ingatlah jamaah rahimakumullah, akan datang hari orang tua tak akan lagi mau lindungi kita. Kita sebagai orang tua tak akan lagi mau lindungi anak kita. Allah perintahkan kita takut terhadap hari tersebut. Makanya Allah suruh kita bertakwa. Allah suruh kita beramal soleh. Tujuannya adalah karena Allah lah yang pada hari itu bisa menyelamatkan, karena Allah lah yang pada hari itu bisa memberikan perlindungan. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di awal ayat ini wa anzir bihi, dan berilah peringatan dengannya, yakni dengan wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah sampaikan wa anzir bihi, pemberitahuan yang mengandung maksud untuk menciptakan rasa takut. Jadi dalam bahasa Arab, untuk memberikan kabar rasa takut itu ada beberapa metode bahasa. Dalam bahasa Arab ketika digunakan kata inzar, hamzah, nun, zal, ra, itu adalah pemberitahuan. Karena dalam bahasa Arab pemberitahuan itu juga bisa dengan, kalau di bandara biasanya dalam bahasa Arab dengan konteks i'lan, dan di sekolah, di ma'had yang ada pembelajaran bahasa Arabnya, biasanya pengumumannya dengan i'lan, yakni pemberitahuan, informasi. Tapi i'lan jelas berbeda dengan inzar. Inzar adalah pemberitahuan yang mengandung maksud menciptakan rasa takut. Jadi inzar ini bisa juga tepat kalau masuk ketika ada alarm warning pemberitahuan dari Badan SAR nasional, misalnya Basarnas, ada pemberitahuan tsunami,
gempa bumi. Nah, itu inzar, pemberian informasi yang menciptakan rasa takut kepada orang yang mendapatkan informasi tersebut. Maka di sini ayat Al-An'am 51 Allah mulai dengan wa anzir bih, berikanlah peringatan, berikan warning dari apa yang Allah telah wahyukan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersebut. Iya. Dengan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis-hadis Nabi yang sahih. Yakhafuna ayyuhsyaru, mereka takut sekiranya akan ditimpa azab pada saat hari mereka dikumpulkan. Dan hari pengumpulan itu dikenal juga dengan Yaumul Hasyr. Al-Hasyr artinya hari berkumpul. Berkumpul untuk dihimpun di hari kesudahan yang mana mereka dikumpulkan hingga mereka berakhir berhadapan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sang raja para raja, sang Rabb semesta alam. Laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Yang mana makna wali itu maknanya adalah penolong. Wali itu maknanya adalah perwakilan yang menolong mereka, yang melindungi mereka. Sedangkan syafi'un adalah yang menjadi sarana perantara bagi mereka. Dan dalam ayat ini terkandung, kata para ulama, penafian. Dalam ayat ini terkandung penafian syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini terkandung penafian terhadap syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksudnya apa penafian di sini? Bukan kita menafikan tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua syafaat harus dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu tetap ada tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat Al-An'am ayat ke-51 ini. Dan syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kemustahilan. Ya, tapi jika dengan seizin Allah Subhanahu wa taala itu sangat memungkinkan terjadi. Orang tua memberikan syafaat kepada anaknya misalnya. Tapi ingat, dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenci-bencinya, senakal-nakal anaknya, maka namanya darah daging dia. Dia ingin anaknya selamat, kan begitu. Dan itu kan gambaran di dunia ketika memang di mahsyar semua akan masing-masing, nggak akan peduli satu dengan yang lainnya. Tapi ketika sudah masuk surga, hadis-hadis yang menyebutkan tentang bahwasanya ahli surga akan menunggu keluarganya, menunggu saudaranya, menunggu orang tuanya, menunggu anaknya. Dan mereka menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala agar mereka juga menggandeng orang-orang tercintanya tersebut. Nah, makanya sekali lagi syafaat dari selain Allah itu mustahil kecuali dengan izin dari Allah. Itulah baru mungkin terjadi. Dan para ulama sebutkan, adapun para raja, para pemimpin negeri di dunia ini, presiden ataupun yang semisalnya, kadangkala syafaat itu boleh terjadi dengan seizin mereka ataupun tanpa seizin mereka. Ini perbedaannya. Ya. Kalau dalam hukum di dunia, dalam kehidupan dunia, orang paling tertinggi di sebuah wilayah, sebuah negara, kadang mereka bisa memberikan syafaat itu, pertolongan itu, bantuan itu dengan seizin mereka atau tanpa seizin mereka. Dan mungkin bagi orang yang dekat dengan penguasa untuk meminta syafaat, meminta pertolongan, kadang tanpa harus mendapatkan izin, maka inilah maksud dari ayat Allah tadi dalam surah Al-An'am ayat 51. Allah sebutkan laisa lahum min dunihi, tidaklah sesuatu pun yang bisa memberikan perlindungan dan syafaat kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menetapkan dan menguatkan dan mematenkan bahwasanya hanyalah Allah sang pemberi izin syafaat tersebut. Ya, kalau Allah tak izinkan maka tidak akan mendapatkan syafaat dari pihak manapun tersebut. Sampai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, syafaat beliau itu akan berlaku ketika atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ayat ini menafikan adanya pemberi syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah.
Ya, seperti syafaat-syafaat yang diharapkan oleh kaum musyrikin. Dan ayat ini sekali lagi tidak menafikan adanya syafaat-syafaat yang telah ditetapkan dalam syariat, dan itu akan dijelaskan pada dalil-dalil yang berikutnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan dalil yang berikutnya ini dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-44. Penulis menyampaikan dalil yang kedua dalam surah Asy-Syura ayat ke-44, yakni penggalannya yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah, hanya kepemilikan Allah, kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Dan ayat ini ada yang serupa seperti dalam surah Az-Zumar ayat ke-44. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan milik Allah lah, kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Para ulama membagi syafaat itu menjadi dua jenis secara dasarnya, secara pokoknya. Syafaat itu terbagi menjadi dua jenis secara pokoknya. Jenis yang pertama adalah syafaat khusus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat khusus pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbagi beberapa jenis atau beberapa macam. Jenis yang pertama adalah syafaat Rasulullah SAW yang agung atau syafaatul uzmah, syafaat yang agung. Apa dia? Dia itu adalah suatu kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada hari kiamat kelak, ketika manusia di padang mahsyar tersebut menghadapi tekanan dan bencana yang sangat besar, yang mereka tak mampu menghadapi bencana besar tersebut, maka sebagian mereka di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Carilah syafaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka di padang mahsyar tersebut saking beratnya kondisi, karena sebagian riwayat menyebutkan manusia itu bertahun, ribuan tahun, puluhan ribu tahun lamanya. Ngapain? Disuruh nunggu jemaah. Ya, makanya bimbang manusia pada saat itu, dan kebimbangan itulah yang seharusnya sudah kita takuti. Kecuali di antara yang selamat adalah mereka-mereka yang masuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum pun mereka mendapatkan naungan Allah, mereka semua juga merasakan dianggurkan sama Allah, didiamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jemaah, didiamkan puluhan ribu tahun, bukan didiamkan setahun 2 tahun atau puluhan tahun. Dan momen pada hari itu sangat mencekam. Makanya dalam riwayat hadis Nabi SAW, beliau menceritakan bagaimana ketika manusia tertekan, manusia menghadapi bencana yang sangat berat, mereka menyatakan untuk carilah syafaat untuk kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang manusia lakukan pada saat itu? Ada yang pernah dengar kisah ini? Mereka manusia berbondong-bondong menghampiri manusia pertama. Siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam, bapak semua manusia. Mereka menyebutkan sifat-sifatnya sebagaimana dikhususkan oleh Allah, yang pada saat itu mereka manusia pada hari itu memohon kepada Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, mintakanlah syafaat bagi kami ini manusia di sisi Rabb-Mu. Tidakkah engkau melihat keadaan kami ini sulit? Ya, engkau ini manusia pertama wahai Adam, manusia yang langsung diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana manusia-manusia setelahnya yang diproses melalui kehamilan, pertumbuhannya dan seterusnya. Engkau manusia diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala." Mereka sanjung Nabi Adam untuk agar Nabi Adam minta syafaat kepada Allah. Kenapa kami didiamkan di tempat seperti ini, di tanah lapang yang sebagian tenggelam dengan air keringatnya, yang sebagian berbagai macam gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW pada hari itu mengerikan, tertekan, matahari didekatkan dan seterusnya. Tapi lihatlah jawaban Nabiullah Adam alaihissalam. Beliau menyampaikan alasan bahwasanya beliau pun takut jemaah, subhanallah. Nabi Adam pun takut.
Kita bisa bayangkan bagaimana seorang nabi pun takut pada hari itu. Lah kita yang bukan nabi, kok tak takut-takutnya? Sekarang mungkin orang banyak tak takut pada hari itu. Tapi orang-orang beriman diperintahkan mereka untuk takut pada hari tersebut. Nah, Nabi Adam takut. Kenapa beliau takut? Beliau sampaikan, saya pernah buat salah. Saya pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahan Nabi Adam? Beliau memakan buah yang Allah larang. Lihat, beliau sadar atas kesalahan beliau. Beliau menyatakan bahwa saya pernah memakan buah yang Rabb kita larang. Ya. Sebagaimana yang diketahui bahwa jika orang yang meminta syafaat memiliki sesuatu yang mengotori kemuliaannya di sisi yang dimintai syafaat, maka dia tidak diberi syafaat karena kedudukannya itu merosot di hadapan yang diminta tersebut. Jadi maksudnya syafaat itu kan juga dalam kehidupan kita itu berlaku atau ada pola seperti ini. Misalnya ada seseorang, orang nomor 1 di situ, dan ada orang nomor 3. Orang nomor 3 ini minta tolong kepada orang nomor 2 agar orang nomor 1 ini mau tolong, mau bantuin. Ya. Orang nomor 1 akan memberikan pertolongan kepada orang nomor 3, tapi melalui perantara lihat orang nomor 2 ini. Tapi orang nomor 2 ini udah pernah buat salah sama orang nomor 1. Ya, dia kecewain misalnya. Ya, dibuat marah misalnya. Ya mungkin sebelumnya posisinya istimewa, orang dekat. Karena posisinya orang nomor 2 gitu loh, wakilnya nih. Tapi dia udah mengecewakan orang nomor 1 gitu loh. Maka ketika yang nomor 3 untuk minta tolong nomor 2 berikan syafaat agar nomor 1 beri syafaat, berikan pertolongan, maka nggak bisa. Ya, kedudukannya sudah merosot. Orang nomor 1 nggak akan lagi bisa atau nggak mau lagi ngasih syafaat, ngasih pertolongan, ngasih kemudahan terhadap yang nomor 2 ataupun lagi nomor 3. Karena tahu nomor 3 bukan siapa-siapa. Yang orang nomor 2 siapa-siapa saja ada kedudukan sebelumnya. Gara-gara ada buat salah, kedudukannya merosot. Akhirnya tidak dikasih bantuan lagi. Nah, inilah kedudukan yang ada pada diri Nabi Adam alaihissalam. Meskipun beliau sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah taubat Nabi Adam diterima sama Allah? Diterima sama Allah. Berarti seharusnya permasalahan Nabi Adam itu sudah clear, jemaah. Seharusnya masalah Nabi Adam itu sudah clear, sudah selesai, sudah diputihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena saking takutnya, karena rasa malunya Nabi Adam terhadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam merasa keberatan dan beliau tak siap untuk meminta syafaat tersebut. Beliau tak berani meminta kepada Allah untuk, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, tolong berikan syafaat kepada umat manusia ini. Mereka ini dianggurkan sebegini lamanya, didiamkan di tempat seperti ini. Nabi Adam tak berani, jemaah. Maka ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Berbondong-bondonglah manusia menghampiri Rasul yang pertama. Siapa Rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihi salam. Kalau Nabi yang pertama itu Nabi Adam, sekaligus manusia yang pertama. Nah, spesialnya yang kedua adalah Rasul yang pertama, utusan Allah yang pertama. Karena tidak semua Nabi itu adalah Rasul, gitu loh. Ya, ini kaidah yang harus dipahami. Tidak semua Nabi itu adalah Rasul, tapi kalau Rasul pasti Nabi, gitu loh. Paham ya jemaah ya? Nah, Rasul yang pertama, kalau Rasul yang terakhir jelas Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasul yang pertama, siapa beliau? Beliau adalah Nabi Nuh, Rasulullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan singkat sebagai tambahan ilmu, bahwa ketika Allah utus Rasul itu menunjukkan adanya penyimpangan kesyirikan terutama. Dan kesyirikan yang pertama kali pun itu dilakukan di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, datanglah manusia, berbondong-bondong manusia kepada Nabi Nuh alaihi salam. Mereka sanjung, mereka sebutkan sifat-sifat Nabi Nuh. Engkaulah Rasul yang pertama kali, wahai Nabi Nuh, yang Allah utus ke muka bumi. Ya, tapi sama juga jemaah rahimakumullah, sebagaimana disebutkan tadi dalam posisi Nabi Adam. Nabi Nuh menyampaikan alasannya.
Beliau tak berani dan beliau malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meminta kepada Allah sesuatu yang tidak dilandasi dengan keilmuan. Yang mana itu menjadi alasan penolakan Nabi Nuh untuk tidak berani meminta agar Allah izinkan syafaat agar diberikan kepada umat manusia. Yang setelah singkatnya itu manusia berbondong-bondong menghampiri Nabi Ibrahim alaihissalam. Disanjunglah Nabi Ibrahim sebagai beliau adalah kekasihnya Allah, naik lagi levelnya ini. Kalau Nabi Nuh rasul pertama dan termasuk salah satu ulul azmi Nabi dan Rasul yang memiliki ujian yang sangat berat, naik levelnya kepada Nabi Ibrahim, satu dari kedua kekasih Allah. Tapi Nabi Ibrahim menyampaikan alasannya untuk tidak berani juga minta syafaat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan kedustaan 3 kali yang pernah Nabi Ibrahim lakukan. Walaupun kedustaan yang dilakukan Nabi Ibrahim itu sejatinya adalah tauriyah, artinya kedustaan yang dibutuhkan untuk agar mendapatkan keselamatan dari mara bahaya yang besar. Ya. Dan mereka manusia pada saat itu datang menghampiri Nabi Musa alaihissalam dan menyanjung Nabi Musa, menyebutkan sifat-sifatnya. Tapi Nabi Musa juga menyampaikan alasannya bahwasanya beliau pernah membunuh tapi secara nggak sengaja seorang Kipti atau seorang dari bangsanya Firaun yang beliau pukul hingga meninggal dunia, yang Allah abadikan juga kisah ini dalam surah Al-Qasas. Dan yang akhirnya manusia menghampiri setelah Nabi Musa itu Nabi Isa alaihissalam. Ya, disanjung Nabi Isa dengan kebaikan-kebaikannya, dengan kekhususan-kekhususannya. Tapi Nabi Isa alaihissalam di momen itu langsung menyampaikan bahwa ada manusia yang kedudukannya yang lebih tinggi daripadaku. Temuilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang dosanya dahulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa memberikan saran untuk umat manusia pada hari itu menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang akhirnya apa? Manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, agar manusia tenang, agar manusia jelas kondisinya. Ya. Hingga dalam riwayat disebutkan, dikisahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau puji di dunia. Beliau memuji Allah, beliau bersujud kepada Allah di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang panjang. Ya, sampai Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengangkat kepalanya dan silakan beri syafaat, Allah telah izinkan. Ya, itu singkatnya dari riwayat hadis tersebut, dan inilah dikatakan dengan nama syafaatul uzmah atau syafaat agung dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian syafaat yang kedua, syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW adalah syafaat beliau ketika bagi penghuni surga agar mereka itu masuk surga. Ya. Syafaat beliau SAW bagi penghuni surga agar mereka memasuki surga. Karena kelak ketika manusia setelah menyeberangi sirat, menyeberangi jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, maka tibalah manusia, dan yang paling depan tiba pada saat itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tiba di depan pintu surga dan mereka mendapati pintu surga itu dalam keadaan tertutup. Ya, jadi ketika nyeberangin sirat itu nggak langsung masuk surga, masih nunggu dulu. Ya, barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah syafaat agar pintu surga itu dibuka. Dan dari sinilah kata para ulama, dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membukanya. Beliau akan pertama kali membukanya dan melangkahkan kaki masuk ke dalamnya. Nah, inilah syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam bagi penghuni surga agar mereka masuk ke dalam surga. Ya, dan ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-73. Ya. Surah Az-Zumar ayat ke-73. Kemudian yang ketiga dari syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat Nabi Muhammad SAW, dan ini khusus untuk paman beliau. Siapa paman beliau? Paman beliau yang tak beriman loh ya, yang tidak masuk Islam, yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam
mati-matian dari dakwah Islam tersebut. Siapa pamannya? Bukan Abu Lahab. Abu Lahab itu enggak dapat syafaat. Yang dapat syafaat itu Abu Thalib. Ya. Apa syafaatnya? Yaitu siksanya Abu Thalib di neraka itu diringankan. Dan keringanan siksanya Abu Thalib ini menjadi standar, kata para ulama, azab neraka yang paling ringan, yaitu Abu Thalib ya diberikan azab, dipakaikan sendal terompah di kakinya hingga otaknya, kepalanya mendidih ya. Jadi titik didihnya itu sampai buat ya kepala mendidih gitu loh ya, kepala itu mendidih. Itu azab yang paling ringan di neraka kelak. Itu yang berlaku bagi Abu Thalib atas syafaat dari Nabi SAW, karena kasihannya, sayangnya beliau kepada sang paman yang sudah bela mati-matian dakwah Islam. Sampai para ulama katakan, kalau mau dicari umat Islam pada zaman sekarang ini, tak akan ada yang bisa mengalahkan jasanya Abu Thalib. Jasanya luar biasa ya rahimakumullah. Jasa Abu Thalib luar biasa. Tapi sayangnya rupanya di penghujung hayatnya, di penghujung kehidupannya, Abu Thalib tak mau masuk ke dalam agama Islam. Itu sayangnya. Makanya Rasulullah pun bersedih. Dan Rasulullah SAW pun meminta kepada Allah ampunan awalnya, tapi Allah larang, nggak boleh meminta ampunan kepada orang-orang musyrikin. Ya, Allah akhirnya karena sayangnya kepada Rasulullah SAW memberikan izin syafaat berupa keringanan azab bagi Abu Thalib tersebut. Tapi azab yang paling rendah ini pun waliyadzubillah jangan pernah berharap-harap dapat gitu loh. Makanya jangan pernah berharap singgah ke neraka. Ya. Walaupun terjatuh bangun melewati jembatan Sirat, paling enggak lewat tuh jembatan udah nunggu ngantri di pintu surga sampai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu dapat izin dari Allah agar membuka pintu surga tersebut. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka itu yang ketiga dari jenis syafaat, khususnya syafaat yang ada pada diri Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi kita sebutkan sekali lagi, syafaat dibagi oleh para ulama menjadi dua jenis secara pokoknya. Jenis yang pertama adalah syafaat khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat itu terbagi menjadi dua. Jenis yang pertama adalah khusus Rasulullah SAW, syafaat khusus pada Rasulullah SAW. Nah, syafaat khusus pada Rasulullah ini terbagi menjadi yang pertama tadi apa? Syafaat agung. Ya, ini di padang mahsyar ketika manusia bingung datang ke Nabi Adam, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Ibrahim. Nah, ini syafaatul uzma, syafaat besar, syafaat agung. Hingga akhirnya Allah proses itu manusia. Ya dihisab, ya ditimbang amalnya dan seterusnya, yang sebelumnya didiamkan dalam waktu tempo yang lama. Kemudian yang kedua adalah syafaat Nabi SAW ketika membuka pintu surga. Ya. Kemudian yang ketiga syafaat Nabi SAW kepada sang paman, yaitu Abu Thalib. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jenis yang kedua kata para ulama adalah syafaat yang umum, bersifat umum. Tadi kan khusus kepada Rasulullah yang terbagi menjadi tiga. Kemudian syafaat yang umum, dan ini juga ada pada diri Rasulullah SAW. Dan bukan hanya ada pada diri Rasulullah, tapi juga ada bagi seluruh orang-orang beriman. Mereka juga bisa memberikan syafaat. Ya, kalau jenis yang pertama tadi itu khusus pada diri Rasulullah, terbagi jadi tiga. Jenis yang kedua kata para ulama bersifatnya lebih umum. Ada pada Rasul, ada juga pada orang-orang beriman. Nah, syafaat yang jenis kedua ini, ya, syafaat yang jenis yang kedua ini ada beberapa macam. Jenis yang pertama adalah syafaat bagi orang yang semestinya dia masuk neraka, ya, agar dia itu akhirnya tak jadi masuk neraka. Ya. Sebagaimana ini ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya tidak ada seorang pun yang jenazahnya disolati 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak berbuat syirik kepada Allah, melainkan Allah memberikan syafaat kepada mereka baginya. Nah, ini menjadi dalil bahwa yang semestinya hamba ini masuk neraka, ya dibatalkan, diurungkan dia masuk neraka. Apa sebabnya? Dia disolatkan jenazah hamba ini oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, inilah keutamaannya. Dan ini yang harusnya kita perjuangkan. Selain kita menjaga diri kita dari kesyirikan, ya, agar kalau ada saudara, keluarga, orang tua, orang terdekat wafat dan dapat 40 orang ini, orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, ini syafaat jamaah rahimakumullah. Ini syafaat. Dan ini berlaku bagi seluruh orang-orang beriman. Syafaat ini berlaku bagi seluruh orang-orang beriman. Dan ini merupakan syafaat yang sebelumnya dia hampir masuk ke neraka, karena Allah memberikan syafaat dari sebab 40 orang yang bertauhid tersebut. Kemudian yang kedua, dari jenis syafaat yang umum ini bisa ada pada diri Rasulullah SAW dan juga ada pada diri orang-orang beriman, adalah syafaat bagi orang yang sudah masuk neraka, agar dia dari neraka itu dikeluarkan dari neraka tersebut. Ya, hadisnya juga banyak, sahih, dan sampai tahap mutawatir, di atasnya sahih, menunjukkan bahwa ada orang yang sudah masuk neraka, gitu ya. Dia nunggu di depan pintu surga, tak masuk surga. Kenapa? Mungkin ada orang tuanya, ada saudaranya masih neraka. Dia minta kepada Allah, ya Allah keluarkan. Dia ada iman, dia ada Islam, maka Allah keluarkan, Allah hidupkan dia lagi hingga akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, ini walaupun masih ada penjelasan yang lain yang semoga Allah mudahkan kita di pertemuan yang akan datang, akan kita jelaskan masih berkaitan dalam bab syafaat dalam kitab tauhid ini. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.